Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Zafira, NPM 211566138 dari kelas PS3C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perkuliahan pengolahan citra. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu citra. Jadi, citra adalah representasi objek dengan kombinasi antar titik garis bidang dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek biasa, baik objek fisik ataupun manusia, di mana citra ini bisa berwujud gambar dua dimensi seperti lukisan, foto, ataupun berwujud tiga dimensi seperti patung. Macam-macam citra ini antara lain yaitu citra analog dan juga citra digital. Kemudian apa itu citra analog dan juga citra digital? Citra analog adalah citra yang terbentuk dari sinyal kontinu, di mana nilai intensitas cahaya pada citra analog ini memiliki range antara 0 sampai dengan tak hingga. Alat akuisisi citra analog antara lain mata manusia dan kamera analog. Sementara citra digital ini adalah citra yang terbentuk dari sinyal listrik di mana nilai intensitas cahayanya pada citra digital ini bergantung pada kedalaman bit yang menyusunnya. Alat akuisisi citra digital antara lain yaitu kamera digital, smartphone, webcam, scanner, mikroskop digital, pesawat radio diagnostik seperti CT scan, CR, MRI, USG, dan lain-lain. Kemudian di sini kita juga mengenal adanya citra bitmap, di mana citra bitmap ini adalah representasi dari sebuah objek yang mana merepresentasikan citra grafis yang terdiri dari susunan raster atau pixel atau dot atau titik atau point koordinat yang tersimpan di memori komputer. Jadi dapat disebutkan juga citra bitmap ini merupakan representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan-susunan titik yang tersimpan di dalam memori komputer. Bitmap ini tersusun dari objek yang disebut titik ataupun pixel. Sifatnya ini resolution dependent atau dipengaruhi resolusi. Kemudian pengaruh perbesaran, pecah, blur, dan rusak itu ada jika melewati batas toleransi tampilan. Kemudian ukurannya relatif penyimpanannya itu besar. Kemudian digunakan untuk gambar yang kompleks berupa ragam warna dan bentuk yang beraneka ragam seperti foto dan hasil bidikan kamera. Formatnya dapat berupa PSD, TIF, JPEG, JPG, kemudian GIF, dan juga PMP. Software yang biasanya digunakan adalah Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Corel Photo Paint, ataupun CEMP. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis citra digital. Adapun jenis-jenisnya mencakup tiga yaitu citra biner, citra grayscale, dan citra warna atau RGB. Citra biner yaitu citra yang hanya memiliki dua kemungkinan warna yaitu white or black, putih atau hitam. Di mana citra biner ini memiliki range yaitu antara 0 ataupun 1 aja. Dan juga biasa disebut dengan citra monokrom yaitu hitam. Kemudian citra grayscale yaitu citra yang merupakan dan hanya memiliki satu nilai kanal pada setiap pikselnya. Artinya dapat berupa nilai red atau green atau blue. Kemudian citra grayscale ini disimpan dalam format 8 bit untuk setiap sampel pikselnya, yang mana memungkinkan sebanyak 256 intensitas dimulai dari range 0 sampai dengan 255. Hal ini didapatkan dari penghitungan nilai kemungkinan intensitas di mana 2 pangkat 8 itu akan menghasilkan 256. Kemudian citra warna atau RGB, di mana citra warna atau RGB ini atau di atas red, green, dan blue yang membutuhkan data sebesar 3 byte. Setiap warna dasar memiliki intensitas tersendiri dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 255 atau range-nya 2 sampai 0 sampai 255 8 bit per 8 bit. Kemudian untuk pixel dan resolusi citra, di mana kita mengetahui bahwa pixel itu adalah unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam gambar grafis maupun gambar dalam sebuah citra yang dihitung per inci. Sehingga pixel ini sendiri berasal dari akronim bahasa Inggris
yaitu picture element yang disingkat menjadi pixel. Adapun resolusi citra itu merupakan tingkat detail suatu citra. Jadi detailnya suatu citra itu bagaimana? Sehingga ini akan menampilkan tinggi rendahnya resolusi sebuah citra itu akan mempengaruhi detail dari tampilan citra tersebut. Resolusi adalah jumlah pixel yang tersusun dalam sebuah gambar digital. Jadi kumpulan-kumpulan pixel yang tersusun itu akan menghasilkan sebuah resolusi, baik itu bersifat tinggi ataupun rendah. Jadi jika resolusinya tinggi, maka citra tersebut akan lebih baik. Jika resolusinya rendah, maka tampilan citra tersebut juga akan semakin rendah. Kemudian elemen-elemen citra digital. Pada elemen-elemen citra digital ini terbagi menjadi kecerahan atau brightness, kemudian kontras, kemudian ketajaman atau sharpen, kemudian shape atau bentuk, texture, kemudian dan juga warna atau color. Adapun pengolahan citra ini sendiri adalah kegiatan untuk memperbaiki kualitas citra maupun memanipulasi citra agar mudah diinterpretasikan oleh manusia atau mesin, dalam kurung komputer ya. Maksudnya mesin ini komputer. Di mana tujuan dari pengolahan citra ini adalah untuk memperbaiki kualitas gambar, baik itu dilihat dari aspek radiometrik dan aspek geometrik. Aspek radiometrik ini dapat meliputi peningkatan kontras, restorasi citra, transformasi warna, dan filtering sebagainya. Sedangkan aspek geometrik itu dapat terdiri dari rotasi, skala, kemudian pencerminan, translasi, transformasi, geometrik, dan lain-lain. Untuk operasi pengolahan citra ini terbagi menjadi 6, di mana yang pertama yaitu adanya image restoration atau perbaikan citra. Kemudian terdapat image enhancement, yaitu perbaikan kualitas citra, di mana ini dapat meliputi kontras, deteksi tepi, atau edge detection, kemudian noise, kemudian brightness, kemudian filter ataupun filter smooth, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga image reconstruction, yaitu rekonstruksi citra, di mana pada rekonstruksi citra ini adalah proses memperbaiki bagian-bagian citra yang dirasa sudah rusak atau kurang baik, sehingga di sini dilakukan rekonstruksi kembali untuk memperbaiki citra tersebut. Kemudian terdapat image compression, di mana pada image compression ini adalah pemaparan citra, di mana terjadinya proses kompres ataupun pengecilan citra, yaitu ukurannya dapat dikecilkan pada proses compression ini sesuai dengan kebutuhan user ataupun komputer. Kemudian terdapat juga image analysis, di mana di sini merupakan analisis citra. Kemudian juga terdapat image segmentation atau pemilahan citra, seperti adanya pemilihan citra untuk membedakan elemen atau bagian-bagian tertentu yang dirasa dianggap penting, seperti adanya pemisahan antara background dan juga objek untuk mendapatkan suatu nilai tertentu dan lain-lain dengan tujuan tertentu. Tahapan pengolahan citra digital ini meliputi akuisisi citra, kemudian peningkatan kualitas citra, kemudian segmentasi citra, representasi dan uraian, serta pengenalan dan interpretasi. Akuisisi citra adalah mencari citra itu sendiri, yang mana yang akan diolah, kemudian peningkatan kualitas, di mana di sini kita akan melakukan implementasi untuk meningkatkan kualitas ataupun perbaikan pada citra tersebut. Kemudian segmentasi, yaitu citra ini akan diolah menjadi pemisahan atau pemilahan bagian-bagian yang dianggap penting, seperti saya sebutkan tadi adanya pemisahan objek dan juga background atau latar belakang. Kemudian terdapat representasi dan uraian, mencakup berbagai teknik pengolahan yang diterapkan, kemudian juga pengenalan dan interpretasi. Kemudian di sini terdapat operasi dasar pengolahan citra pada level lokal, yang mana di sini terdapat ketetanggaan piksel. Yang kita ketahui bahwa ketetanggaan piksel ini merupakan operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai-nilai piksel tetangganya. Ketetanggaan piksel yang umumnya itu dipakai adalah 4 ketetanggaan dan 8 ketetanggaan. Seperti kita lihat pada gambar di bawah ini, untuk piksel utamanya ini. Sementara untuk 4 tetangganya ada T1, T2, T3, dan T4. Untuk 8 ketetanggaan, dia
lengkap ya, ini ada T1 sampai dengan T8 di setiap sisi piksel yang utama. Kemudian untuk operasi dasar selanjutnya ada konvolusi, di mana konvolusi ini adalah untuk mendeteksi tepi atau edge detection dan untuk pelembutan atau smoothing dari citra tersebut. Smoothing ini proses penghalusan sehingga citra tersebut terlihat lebih smooth. Kemudian untuk mendeteksi tepi sehingga dapat mengeditnya bagian-bagian mana saja yang dianggap perlu untuk diperbaiki. Kemudian average filter yaitu filter rata atau average filter ini akan membuat sebuah citra ini menjadi lebih buram atau blur. Kemudian operasi selanjutnya ada low pass filter, di mana low pass filter ini merupakan filter untuk meloloskan yang memiliki frekuensi rendah dan menghilangkan yang frekuensinya tinggi. Maksudnya di sini efek ini akan memberikan citra ini akan tampak lebih smooth atau smoothing tadi, di mana filter ini digunakan untuk menghaluskan derau atau frekuensi yang terlihat tinggi tadi, sehingga menghasilkan warna citra yang kurang enak dipandang atau derau tadi, sehingga dia akan menghaluskan untuk interpolation tepi objek dalam citra. Kemudian ada juga high pass filter, di mana filter atau penyaring ini akan menyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Jadi ini kebalikan dari low pass filter, dia akan menaikkan. Mungkin ada gambar kita yang terlalu terlihat smooth, jadi dia dapat menaikkannya frekuensinya menjadi lebih tinggi, sehingga mungkin poin-poin deteksi, poin-poin garis atau pokok-pokok pada citra tersebut dapat lebih ditonjolkan. Kemudian ini adalah contoh program dari operasi pixel, pengolahan citra yang berupa operasi pixel. Di sini kita menggunakan bahasa Python, pemrograman Python menggunakan Jupyter. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa program yang dituliskan itu adalah operasi pixel. Ini sebagai penanda saja bahwa yang dilakukan adalah operasi pixel, di mana dia akan mengimport matplotlib.tplot as plt, kemudian import matplotlib.image as img. Nah, di sini dia akan mengambil gambar dari sebagai img dan juga pyplot ini sebagai plt. Nah, di sini matplotlib inline from pil import image, jadi dia akan mengimport gambar dari fungsi pil ini. Kemudian gambar tersebut akan dibuka, yaitu menampilkan gambar yang sebelum ini. Gambar sebelum ini dari file yang telah dimasukkan, yaitu kucing.jpg. Ini sudah tersimpan dalam ininya, sehingga kita dapat mengopennya. Kemudian img time null, di sini kita akan mendefinisikan time null-nya menjadi 100,200, sehingga ini adalah operasi pixelnya ya. Jadi kita akan mengubah pixelnya ini menjadi berapa seperti itu. Jadi kita akan melihat pixelnya ini dalam ukuran 100,200 ini. Kemudian image anti-alias. Nah, jadi dia akan ditampilkan. PLT title-nya adalah operasi pixel, di mana IMG plot-nya PLT itu, fungsi PLT ini akan menampilkan IMG show dari IMG kucing ini tadi, seperti ini. Jadi sebelumnya adalah ini gambar kucing. Ini mulus ya, dia smooth. Ketika dilakukan operasi pixel, maka dia akan terlihat ini bahwa terdapat perhitungan pixel seperti berikut ini. Dari 0 sampai 60, kemudian 0 sampai dengan 60 juga. Nah, di sini terlihat bahwa pixel-pixelnya sesuai dengan inputan yang dimasukkan tadi, yaitu 100,200. Selanjutnya ada teknik deteksi tepi atau edge detection, di mana teknik deteksi tepi ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu dengan teknik metode Sobel, yaitu metode edge detection yang termasuk dalam gradient edge detector, kemudian metode Prewitt yang memiliki persamaan gradien dengan Sobel tetapi dengan nilai konstansa sama dengan 1. Perbedaannya hanya pada konstantanya, yaitu sama dengan 1. Kemudian pada teknik Robert
disebut juga dengan operator silang karena arah X dan arah Y diagonal dalam kuadran 1. Kemudian metode Kenny adalah metode yang digunakan dengan pendekatan konvolusi fungsi gambar dengan operator Gaussian dan turunannya. Kemudian metode log atau Lapsian of Gaussian adalah sebagai operator turunan orde kedua dari Kenny. Jadi dia turunan orde yang kedua dari Kenny. Oke, selanjutnya ini adalah histogram citra. Apa itu histogram citra? Jadi histogram citra ini merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai atau intensitas pixel warna suatu warna itu dalam suatu citra. Jadi ini contohnya ya, ini terlihat adalah gambar sebuah pemandangan dengan colorful RGB. Ini adalah citra warna ya, RGB dengan citra berbagai macam warna, sehingga di sini tampak perhitungan histogram citranya menghasilkan histogram yang menggambarkan frekuensi setiap warna RGB-nya, yaitu meliputi red, green, dan blue. Di sini tampak sepertinya yang paling kuat intensitas warnanya ini dari gambar di samping adalah red, merah, kemudian blue, dan disusul dengan hijau. Kemudian ada normalisasi citra, di mana normalisasi citra ini mencakup normalisasi histogram yang menskalakan nilai pixel secara linier untuk menggunakannya secara penuh dengan jangkauan yang tersedia. Ini adalah contoh normalisasinya, di mana ini adalah sidik jari ya. Di saat kita menormalisasikan citra ini, maka dia akan tampak lebih jelas. Kemudian adanya teknik konvolusi, korelasi, dan border issue. Teknik konvolusi adalah teknik operasi matematika pada dua fungsi yang menyatakan bagaimana bentuk satu diubah oleh bentuk lain. Teknik konvolusi merupakan teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai pixel dengan sejumlah nilai pixel yang sesuai atau berdekatan dengan pixel aslinya. Jadi dia akan mengubah atau menghaluskan suatu citra atau memperjelas atau memperhalus tergantung kebutuhan dengan menggantikan nilai pixel. Jadi nilai pixelnya ini diubah, baik itu ditambah ataupun dikurangi, tapi dia masih berdekatan dengan nilai pixel asli. Kemudian teknik korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, di mana pengukuran asosiasi ini merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel. Jadi korelasi ini adalah adanya hubungan keterkaitan antar sekelompok teknik yang dianalisis pada sebuah citra. Kemudian border issue. Bagaimana caranya untuk mengatasi border issue? Cara untuk mengatasi border issue yang pertama dengan zero padding. Jadi dalam zero padding, di semua pinggiran image border pada citra image citra itu diisi dengan 0, tetapi dalam zero padding terdapat isu lain yaitu border effect. Karena dalam zero padding, image hanya memiliki 4 nilai dari 9 nilai. Otomatis image akan bernilai kecil dan nilai kecil itu pun merupakan intensitas yang gelap. Sehingga terdapat alternatif yang kedua selain zero padding, yaitu dengan mengabaikan alur luar window, yaitu dengan mengoperasikan hanya 4 nilai saja dari 9 kotak, sehingga image tidak terlalu gelap. Kemudian terdapat transformasi Fourier discrete atau TFD, di mana TFD ini adalah salah satu bentuk transformasi Fourier, di mana sebagai ganti integral untuk digunakan untuk penjumlahan. Dalam matematika sering pula disebut dengan transformasi Fourier berhingga atau finite Fourier transform, yang merupakan suatu transformasi Fourier yang banyak diterapkan dalam pemrosesan sinyal digital dan bidang-bidang terkait untuk menganalisis frekuensi yang tergandung dalam suatu contoh sinyal atau isyarat untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dan untuk melakukan sejumlah operasi. Misalnya saja operasi-operasi pada konvolusi tadi yang
terdapat, operasi penghalusan atau smoothing dan juga operasi penajaman atau sharpen. Nah, pada operasi konvolusi ini, dia dapat menerapkan TFD ini, di mana dia menggunakan frekuensi, sinyal isyarat, yang menyelesaikan persamaan diferensial parsial dalam operasi tersebut. Kemudian, penerapan pengolahan citra digital. Jadi setelah adanya pengolahan citra untuk memperbaiki kualitas citra, kemudian, menambah kualitas citra tersebut agar, diperlukan untuk keperluan lain. Jadi kita dapat menerapkan pengolahan citra digital ini pada berbagai bidang seperti film, yaitu untuk menghaluskan gambar, menajamkan gambar, memberi efek terang dan gelap seperti untuk, mengedit-edit film, kemudian memberi kesan timbul, kemudian efek morning dan sebagainya. Kemudian pada fotografi hampir sama ya dengan film, dia dapat membuat film hitam putih dengan menggunakan citra, monokrom tadi atau black and white, ataupun grayscale juga bisa, kemudian memberi efek-efek seperti berkabut ataupun cahaya, kemudian juga menghilangkan noise dan sebagainya. Kemudian di bidang kedokteran, pengolahan citra ini juga digunakan, untuk memperjelas hasil X-ray organ tubuh, contohnya pada Eee, scan, organ tubuh, USG, dan sebagainya. Pengolahan citra hasil CT scan. Kemudian pada dunia komunikasi digunakan untuk memperjelas foto permukaan bumi, yang misal diambil dari bagian tertentu, yang mana dengan pengolahan citra, gambar yang diambil dari jarak jauh mungkin dapat diperjelas, sehingga didapatkan detail yang lebih tajam. Seperti adanya juga satelit cuaca ataupun foto-foto planet dari luar yang digunakan sebagai penelitian dalam, dunia komunikasi atau satelit. Kemudian juga adanya dalam bidang keamanan data dan proteksi hak cipta, pengolahan citra digital ini dapat digunakan sebagai steganografi dan watermark. Kemudian juga, watermark ini berbentuk proteksi hak cipta ya, di mana dengan adanya watermark, suatu hak cipta itu bisa menjadi paten atau digunakan pada, sebuah hasil atau hak cipta seseorang, seperti itu. Sehingga dengan watermark ini kan orang-orang tidak akan dengan mudahnya mengambil dokumen atau sebagai macam yang memiliki hak cipta. Kemudian juga pengenalan pola. Pada keamanan data adanya pengenalan pola seperti sidik jari, iris mata, seperti itu. Jadi pada pengolahan citra digital itu digunakan adanya pengolahan pengenalan pola seperti sidik jari. Dia akan membaca pola-pola tertentu, baik itu dari sidik jari, iris mata, dan sebagainya. Baik, sekian saya rasa yang dapat saya sampaikan pada presentasi mengenai mata kuliah pengolahan citra, mencakup beberapa materi dalam pengolahan citra, terkhususnya pengolahan citra digital. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.